warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Para siswa dan siswi kelas 11 MA Nahdlatul Muslimin yang berbahagia, kita berkesempatan lagi untuk bertemu meskipun masih dalam metode pembelajaran jarak jauh dalam mata pelajaran fikih. Untuk memulainya, kita membaca basmalah agar kita mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Oke para siswa, untuk kali ini akan kita bahas macam-macam pernikahan terlarang. Pernikahan terlarang ini ada 4, 1 nikah mut'ah, 2 nikah syighar, 3 nikah tahlil, dan yang keempat nikah beda agama. Karena pernikahan semacam ini adalah terlarang, maka pelaksanaan nikah itu tidak sah. Jika pernikahan tidak sah, maka tidak ada pertalian suami istri, dan apapun yang dilakukan bisa saja melanggar syariat agama. Oke, untuk yang pertama adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu. Dengan kata lain, nikah mut'ah adalah nikah yang dibatasi oleh waktu. Di dalam akad disebutkan waktu terjadinya atau terikatnya pertalian nikah tersebut, misalnya 1 bulan, 1 tahun, atau jangka waktu yang tertentu. Dalam budaya kita ini dikenal dengan nama nikah kontrak. Nikah mut'ah pernah diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya Nabi melarang untuk selama-lamanya. Di antara dalil diharamkannya nikah mut'ah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salmah bin Aqwa. An Salmata binil Aqwa radhiyallahu anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama autasin fil mut'ah salasata ayyam summa naha anha, rawahu Muslim. Dari Salmah bin Aqwa radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan perkawinan mut'ah pada hari peperangan Autos selama 3 hari. Jadi pernikahannya hanya 3 hari, kemudian setelah 3 hari hubungan pernikahan itu secara otomatis selesai. Dulu pernah diizinkan, diperbolehkan oleh Rasulullah karena situasi darurat pada peperangan Autos. Tetapi kemudian sesudah itu nikah mut'ah dilarang selamanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kawin kontrak adalah nikah mut'ah dan hukumnya haram dan pernikahannya tidak sah. Untuk yang kedua, nikah syighar adalah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa mahar, tetapi dengan perjanjian bahwa laki-laki itu yang menjadi suami anaknya akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wali yang berada di bawah perwaliannya.
istilahnya tukar menukar. Yang A menikahkan anaknya dengan seorang B, si B menikahkan anaknya dengan si A. Rasulullah secara tegas telah melarang jenis pernikahan ini. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul berkata, la shighara fil Islam. Tidak ada atau tidak sah nikah shighar dalam Islam. Nikah shighar berarti nikah tukar menukar pasangan. Kemudian untuk nikah terlarang yang ketiga adalah nikah tahlil. Nikah tahlil yaitu menikahi wanita yang telah ditalak oleh suaminya talak bain, talak 3 setelah berakhirnya masa iddah. Kemudian setelah menikahinya, dia menceraikannya kembali untuk diberikan kepada suaminya yang pertama. Di sini hukum keharamannya adalah untuk diberikan kepada suaminya yang pertama. Sebagaimana yang kita tahu bahwa seorang suami yang mentalak istrinya dengan talak 3 atau talak bain kubro, maka suami tidak bisa rujuk kepada istrinya. Dia bisa rujuk kembali kepada istrinya jika istrinya sudah dinikahi oleh orang lain, sudah berhubungan suami istri, dan diceraikan oleh suami barunya. Baru si mantan suami yang pertama bisa menikahi mantan istrinya yang sudah ditalak 3 tadi. Nah, suami baru itu menjadikan hukum halal bagi suami lama untuk menikahi istrinya yang sudah ditalak 3. Keharamannya adalah menceraikannya kembali untuk diberikan kepada suaminya yang pertama. Di sini ada unsur kerja sama, direncanakan. Nah, maka nikah tahlil ini merupakan bentuk kerjasama yang sangat negatif antara muhallil, yaitu seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang ditalak 3 itu agar bisa halal dinikahi oleh mantan suaminya. Di muhallil adalah suami baru dan muhallal adalah suami yang pertama. Nikah tahlil ini masuk dalam kategori nikah muakkad atau nikah yang diberi jarak waktu tertentu yang terlarang sebagaimana nikah mut'ah. Dikatakan demikian karena suami kedua telah bersepakat dengan suami pertama untuk menikahi wanita yang telah ia tolak 3. Kemudian suami kedua melakukan hubungan suami istri secara formalitas dengan wanita tersebut untuk kemudian ia cerai, ia talak agar bisa kembali dinikahi suami pertamanya. Dalil diharamkannya nikah tahlil adalah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallalalah, rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah telah mengutuk, melaknat orang laki-laki
yang menghalalkan dan laki-laki yang dihalalkan. Itu nikah tahlil, menghalalkan seorang wanita untuk dinikahi oleh mantan suaminya yang disebut muhalal. Untuk yang keempat adalah nikah beda agama. Sebagaimana kita tahu bahwa seorang laki-laki atau perempuan, syarat pernikahannya sah adalah sama-sama Islam. Jadi menikahi seorang wanita atau seorang laki-laki yang tidak beragama Islam, hukum nikahnya tidak sah. Dalilnya sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 221, wala tunkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Artinya, jangan nikahi perempuan-perempuan musyrik atau kafir sehingga mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya, seorang budak yang beriman, itu lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun ia menarik hati kamu karena kecantikannya. Janganlah kamu nikahkan perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik sehingga ia beriman. Al-Baqarah ayat 221. Itulah 4 macam pernikahan yang dilarang oleh agama dan pernikahan mut'ah, syighar atau kawin kontrak, kawin tukar. Kalau nikah mut'ah adalah kawin kontrak, nikah syighar adalah kawin tukar, nikah tahlil adalah kerjasama untuk dengan seseorang mantan suami yang telah menceraikan istrinya sampai talak 3, dan nikah beda agama, menikahi non muslim. Keempatnya adalah dilarang oleh agama dan pelaksanaan nikah ini tidak sah secara syariat, maka hubungan suami istri juga dilarang. Oke para siswa, untuk selanjutnya adalah hak dan kewajiban suami istri. Di sini dibagi yang pertama kewajiban bersama antara suami dan istri. Jadi kedua pasangan ini, sepasang suami istri ini harus melaksanakan kewajiban ini. Yang pertama, mewujudkan pergaulan yang serasi, rukun, damai, dan saling pengertian. Ini agar tercipta rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artinya tenang, rumah tangga itu penuh ketenangan. Mawaddah penuh cinta, dan rahmah penuh kasih sayang. Kewajiban yang kedua, menyayangi semua anak tanpa diskriminasi. Coro Jawa Mbang Cinti Mbang Ciladan. Yang ketiga, memelihara, menjaga, mengajar, dan mendidik anak agar anak bisa menguasai atau menguasai ilmu-ilmu agama dan menjadi putra atau putri yang sholih atau sholihah. Kemudian untuk kewajiban seorang suami, ini yang pertama,
kewajiban memberi nafkah. Yang kedua, kewajiban bergaul dengan istri secara baik sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 19. Yang ketiga, kewajiban memimpin keluarga. Ini dalam An-Nisa ayat 34. Kemudian kewajiban mendidik keluarga, tanggung jawab suami, adalah Quran surat At-Tahrim ayat 6. Dan kewajiban istri yang pertama adalah kewajiban mentaati suami. Yang kedua, kewajiban menjaga kehormatan. Ini seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 34. Kemudian yang ketiga, kewajiban mengatur rumah tangga. Dan yang keempat, kewajiban mendidik anak seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Itulah beberapa kewajiban antara suami dan istri. Kewajiban suami merupakan hak dari istri. Hak suami merupakan kewajiban dari istri. Demikian dulu yang kita bahas. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.